Bagaimana hukum dan kewajiban kita kalau kita mengambil anak angkat? Anak tidak boleh diangkat-angkat. Tidak boleh ngangkat-ngangkat anak dalam syariat. Karena itu pernah dilakukan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Setelah sampai di kota Madinah, Allah larang. Allah apa? Larang. Adalah Zaid. Dahulu diangkat oleh Nabi menjadi anaknya, kemudian dirubah statusnya, disebut di lisan-lisan orang Arab Mekah Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat setelah Nabi di kota Madinah, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kembalikan panggilan mereka kepada ayah-ayah mereka. Itulah yang paling adil di sisi Allah. Kalau kalian tidak tahu lagi ayahnya, maka saudara kalian seagama dan budak-budak dan mawali-mawali kalian. Dengan adanya ayat ini dibatalkan hukum bolehnya mengambil dan mengangkat anak. Maka jangan angkat-angkat anak. Nggak boleh secara syariat. Dan betapa banyaknya umat Islam sekarang yang melakukan itu. Dari anak kecil, bayi diambil dari orang miskin rata-rata. Lalu bayi ini dibesarkan oleh istrinya karena istrinya tidak punya anak. Awalnya di awal dia menimang-nimang, dia tahu ini anak orang ditimbang-timbang. Tapi sudah semakin lama di rumahnya, hatinya sudah condong ini anak saya sendiri. Betul? Setelah bertahun-tahun proses, akhirnya fitrah yang awalnya benar itu anak orang sudah berubah, ini anak saya. Akhirnya apa? Akhirnya dia buka auratnya di depan anak itu, dan itu haram. Dia berjabatan tangan dengan anak itu, dan itu haram. Dia bersafar berdua dengan anak itu, dan itu haram. Dan dia berduaan di suatu ruangan bersama anak itu haram. Kadang-kadang dipeluknya anak itu dan ciumnya anak itu adalah haram. Karena itu anak orang lain, bukan anak dia. Dan lebih parah daripada itu, di data-data kelahiran anak dibuatkan akte kelahiran palsu. Untuk melegalkan bahwa ini anak dia, dibuat akte kelahiran bahwa anak bernama Muhammad ini benar-benar lahir dari seorang bapak bernama Safriyadi dan seorang wanita bernama Nurlaili. Padahal bukan dia orang tua aslinya. Supaya nanti di akte lahirnya benar-benar, oh benar orang tua saya asli. Di buku rapornya benar orang tua saya asli. Di paspornya benar orang tua saya asli. Semua itu palsu. Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat orang-orang yang menisbatkan diri kepada yang bukan ayah aslinya. Lagi-lagi kena laknat. Supaya apa dibuat akte lahir palsu? Supaya anak ini ditipu berpuluh-puluh tahun. Supaya apa ditipu berpuluh-puluh tahun? Supaya dia tidak tahu siapa orang tua yang aslinya. Takut dia nanti pindah ke orang tua aslinya. Akhirnya si anak itu ternyata perempuan. Ketika mau menikah, yang harus menikahkan orang tua asli. Akhirnya orang tua palsunya pun berlagak menjadi orang tua asli dan menikahkan. Saya nikahkan Anda dengan putri saya, Maisarah binti Safriyadi, dengan maharnya seperangkat alat sholat. Nikahnya tidak sah. Karena dinikahkan oleh orang yang bukan walinya. Tapi kebohongan itu ditutupi terus. Berpuluh-puluh tahun haram terus. Demi nafsu punya anak. Tapi sering sekali anak itu ketika dewasa, dia tahu bahwa entah dari siapa, entah dari tetangga, entah dari siapa, tahu bahwa kamu itu bukan anak asli. Akhirnya dia marah kepada orang tuanya. Wallahu alam.